Karena ketika kita bicara perubahan-perubahan bangsa ini, banyak sekali yang digerakkan oleh perempuan. Ya. Gitu. Dari masalah politik, pendidikan, you name it, yang kadang-kadang seringkali tidak tercatat di narasi-narasi besar media kita. Apa yang dikasih ke kita sampai saat ini itu pasti yang terbaik gitu dari Allah. Jadi menurut aku ya jadi diri sendiri dan selalu siap menghadapi tantangan. Positive thinking itu bukan hanya ibu menanyakan positive, ibu tuh positive thinking sama Allah. Kalau kita tuh positive thinkingnya tuh sama Allah gitu. Itu yang susah. Gak apa setiap keadaan gitu ya. Itu menurut saya sih yang luar biasa sih. Pandai itu banyak ragamnya, Nur. Kalau aku pandai yang mana, Pak? Kalau kamu pandai menjaga pendirianmu, Nur. Jadi kamu kasih nama apa buat produknya? Wardah. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kan saya udah bilang, saya nggak mau beli. Capek ya, Pak, jadi pengusaha. Keluarga ini sudah menjalani begitu banyak cobaan. Berarti Allah percaya kita semua pasti bisa menjalaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all my brave beauties, welcome back to Heart bersama saya Dewi Sandra. Dan Ramadan ini sangat istimewa karena kita punya tema menangkan langkah kebaikan. Dan tentunya kalau mau menang ya, to have the winner mentality itu adalah sesuatu yang harus dilewati dengan perjuangan, dengan air mata, dengan tekad. Dan di sini di samping saya pada waktu ini di Heart to Heart ada 3 wanita yang sangat hebat di mata saya dan saya yakin hebat juga di mata teman-teman yang ada karena mereka semua melakukan perjuangan di kotak masing-masing. Di sini ada Ibu Ratih, ada Mbak Gina Esnur dan juga ada Revelina. Thank you so much for joining me. Dan kenapa mereka bertiga ada di sini? Karena disambungkan oleh satu wanita lagi yang sungguh luar biasa dan kayaknya kita semua juga menganggap sosok ini sebagai ibu kami, kesayangan kami, yaitu Ibu Nur Hayati Subakat. Yang sebentar lagi ini akan menjadi kejutan. Kenapa? Karena akan ada film yang dibuatkan insya Allah menjadi film yang bisa menginspirasikan kepada wanita-wanita yang tentunya punya lika-liku perjalanan. Dan ini sangat nyambung lagi dengan tema kita karena kita ingin embracing women's role to inspire positive change. Nah, ini film biografi yang judulnya Mengusahakan Pertolongan Ilahi. Nah boleh ya langsung ya kita dive into this movie. Tadi saya lihat cuplikan sedikit cuma gini, aduh ini air mata semua nih, pasti ini air mata keluar semua. Mbak Gina, apa sih yang membuat Mbak tertarik untuk mengangkat kisah Ibu Nur Hayati Subakat? Ketika saya membuat karya itu selalu diiringi dengan rasa ingin tahu. Saya tuh selalu concern sama perempuan dan ilmu pengetahuan dan sains gitu. Dan saya jadi penasaran ada sosok Bu Nur Hayati yang wow kok bisa bikin perusahaan sebesar ini. Dan ketika saya Google banyak peran-peran yang tetap seimbang di dalamnya. Dan mulainya pun dari rumah. Maksudnya kayak saya generasi yang tumbuh oke, semua harus serba cepat, ada venture capitalist dan lain-lain. Dan ini tuh prosesnya amat sangat bertahap. Jadi akhirnya ketika datang teman-teman dari Paragon Corp bilang mau bikin film pendek dengan senang hati gitu. Karena menurut saya perempuan di Indonesia
terutama perempuan muslim di Indonesia itu butuh sekali narasi-narasi pembanding tentang apa sih kesuksesan seorang perempuan, apa sih keberanian untuk seorang perempuan yang ketika bekerja bukan cuman untuk dirinya sendiri tapi punya social impact. Yes. Menurutku tuh yang perlu didorong untuk lebih banyak perempuan Indonesia melakukan itu. Karena ketika kita bicara perubahan-perubahan bangsa ini banyak sekali yang digerakkan oleh perempuan gitu. Dari masalah politik, pendidikan, you name it, yang kadang-kadang seringkali tidak tercatat di narasi-narasi besar media kita. Nah, makanya kisah-kisah keberanian, kisah-kisah kesuksesan yang berprosesnya benar ini gitu, itu yang perlu makin banyak diberitakan. Jadi sehingga kita punya role model tuh beragam, nggak cuman satu aja nih yang pop culture, tapi juga ada proses-proses yang lain gitu. Masya Allah. Dan proses itu kan itu yang mahal ya sebenarnya. Aduh, saya sangat penasaran. I knew this film was coming out. Saya dikasih bukunya, diminta untuk baca, terus sempat diajak tapi kayaknya nggak lulus casting saya sama Mbak Gina. Jadi kita langsung aja ke aktrisnya yang terpilih, yang lolos casting. Di sini ada Mbak Revalina, Masya Allah. I feel like kamu adalah tokoh dan aktris yang tepat untuk memerankan Ibu Nur Subakat. Boleh kita bicara sedikit? Boleh ya, kan kita sering ketemu ya di acara Wardah juga. Sudah sering dengar tentang perjuangan Ibu Nur juga. Karena menurut saya untuk memainkan biografi itu adalah sesuatu yang sangat deg-degan. Karena standarnya itu tinggi banget ya kan. Sosoknya itu real, bukan kita harus membuat karakter baru. This is a real role dan Revalina harus mengisi sebuah sepatu yang melangkah begitu banyak dan kebaikannya luar biasa. It's heavy burden gitu. Gimana menurut Revalina? Wah benar banget sih Kak, itu pertanyaannya ya luar biasa. Dan memang waktu pertama kali aku ditawarkan gitu ya, aku tuh kayak ini beneran, ini aku yang ditawarin gitu. Kayak aduh aku emang bisa gitu, maksudnya sosok Ibu Nur nih aku udah sering dengar. Terus udah gitu juga ya banyak ya sekarang di sosial media, di Instagram, di TikTok, semua rame membahas perjalanan Ibu Nur dan gimana sosok beliau gitu. Jadi waktu aku ditawarin dan aku memainkan peran beliau waktu sudah menikah dan punya 3 anak masih kecil-kecil, itu tuh aku kayak excited banget, iya. Tapi ya itu bener-bener kayak beban banget sih. Kalau misalnya nanti aku gak bisa merepresentasikan beliau tuh gimana. Tapi yang protes banyak soalnya. itu dia. Tapi alhamdulillah ada Mbak Gina, ada Kurnia, ada semua tim dari Wahana Kreator yang membantu aku untuk menciptakan dan bisa membuat karakter ini semirip mungkin gitu ya. Dan memang betul untuk memainkan satu peran biografi yang beliau masih ada itu susah banget Kak. Dan ini aku sih jujur ini yang kedua kali aku memerankan karakter orang yang masih hidup gitu ya. Dan ya bismillah semua hasilnya nanti ya mudah-mudahan ya bisa diterima. Insya Allah. Nah tantangan paling besar apa? Dan bagaimana pendalaman karakternya? Ya itu tantangan paling besar gimana caranya aku bisa mendeliver karakter Bu Nur di masa tahun 90-an ya. Dia bersemangat banget tapi dia hangat sekali. Beliau tuh sangat hangat sama keluarganya, gak pernah marah tapi terus berjuang dan ibu-ibu banget kali ya, pengen kerja tapi gak mau jauh-jauh dari anak. Tetap mau ngurusin anak gitu. Makanya kenapa awal-awal itu kan dimulai dari rumah kan, dari rumah beliau gitu loh. Aku baca skenario aja kayak wow ini luar biasa banget. Dan aku juga sempat ketemu sama beliau, waktu itu sama Mbak Gina juga. Kerasa banget kehangatannya, terus ketulusannya, itu tuh benar-benar kerasa. Terus aku sampai tanya sama dokter Sari kan, Dok, waktu kecil tuh atau sampai gede deh pernah dimarahin gak sih sama ibu? Dokter Sari bilang gak pernah. Ibu tuh gak pernah marah tapi kita tahu porsinya, kita tahu diri gitu. Jadi aku kayak berkaca lagi sama diri aku sendiri. Oh gitu ya, ternyata bisa ya mengajarkan anak-anak tanpa harus
ada kemarahan atau nada tinggi. Ya itu yang selalu aku masih usahakan sampai sekarang ya. Karena ya itu kesabaran itu ternyata luar biasa banget ya Kak. Dan kalau kita gak belajar kita gak bisa mendapatkan kesabaran itu. Semakin penasaran pengen nonton film ini ya Allah. Terima kasih. Itu boleh tepuk tangan untuk Revalina, Masya Allah. Nah ini tadi kan Reva bilang kalau Ibu Nur itu gak pernah marah-marah sama anaknya. Saking sayang sama anaknya ya. Jadi memang beliau itu family woman banget. Tapi apakah beliau memperlakukan menantunya dengan cara yang sama? Nah ini dia nih. Untuk hari ini insya Allah kita bersama Ibu Ratih yang juga merupakan menantu dari Ibu Nur. Langsung aja ya Bu Ratih, boleh gak cerita sebenarnya sosok Ibu Nur di mata Ibu Ratih, your point of view, bagaimana sebagai seorang menantu? Jujur aja Bu, udah gak apa-apa. Kita asik kok orangnya. Ini sebenarnya Ya. Peran Ya. yang bikin deg-degan di antara beberapa peran yang biasanya diberikan gitu. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa Ibu sudah disampaikan sama Mbak Gina sama Mbak Reva itu, tapi kalau saya ngelihatnya Ibu adalah orang yang sangat positif sih. Mungkin ini hal kecil ya, remeh ya. Mungkin tapi untuk para menantu mungkin pernah merasakannya. Di awal pernikahan. Jadi kalau di awal pernikahan saya sama Ibu, nggak apa-apa ya gini dulu ya. Nanti kita baru kayak agak serius ya. Sebentar. Nah, jadi saya sama Ibu tuh satu rumah di awal karena rumah yang saya tempati belum selesai. Nah itu pada saat itu Ibu mau kondangan. Sebagai menantu yang baik, saya menawarkan untuk menggosok, mensetrika jilbabnya Ibu. Jilbab yang menurut saya itu yang bagus gitu ya. Jilbab yang bagusnya Ibu. Karena Ibu udah matchingin tuh sama bajunya. Saya setrika. Tapi saya belum ta'aruf, belum kenalan sama setrikanya. Seberapa panas setrika itu gitu ya. Seberapa ini. Walaupun saya udah coba sebelumnya kayaknya udah yakin banget udah dicoba ke alasnya gitu. Is it okay. Gak akan terjadi apapun gitu. Ternyata pas dicoba di jilbabnya Ibu. Karena mungkin bahannya ya, nyalahin bahannya. Karena bahannya, maka mengkerutlah itu jilbab. Oh my God, ya Allah, apa yang harus saya lakukan pada saat itu? Gitu. Lalu saya bawa jilbab, tapi saya cuma satu. Ya, saya harus jujur. Saya bilang, maaf Bu, jilbabnya mengkerut. Jadi sepertinya nggak bisa dipakai. Dan Ibu dengan santainya bilang, ya udah nggak apa-apa, yang itu aja Ibu pakai, udah selesai. Gitu. Jadinya deg-degan banget, tapi menurut saya itu Ibu tidak mempermasalahkan hal kecil dan Ibu mengecilkan masalah besar. Itu sepanjang perjalanan 23 tahun saya membersamai. Bu saya mau nanya, berarti Ibu adalah sosok, as we all know lagi-lagi benar, positive vibes-nya tuh luar biasa sekali. Kalau ada apa-apa, problem solving aja udah, don't make a big deal, move on to the next thing. Nah tapi mungkin Ibu suka melihat perbedaan ya Bu antara Ibu Nur yang sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, lalu sebagai seorang ibu mertua. Nah ini beda gak sih ketika beliau menjalankan peran as the founder of Paragon? Ya, Ibu adalah orang yang positif, yes. Bahkan setiap tahun pertanyaan Ibu yang di awal adalah pertanyaannya, jadi total CSR kita tahun kemarin berapa Tih? Gitu. Bukan profit ya? Bukan profit. CSR. Gitu. Jadi langsung itu ada pertanyaan yang selalu ditanyakan ke saya setiap awal tahun. Gitu. Terutama nanti untuk kita bisa lihat juga Ramadan apa yang akan bisa dilakukan. Tapi di awal tahun selalu kayak gitu apapun ininya. Termasuk nanti akan dilihat eksternal itu berapa. Kenapa? Kalau misalnya sempat berkurang, kenapa berkurang? Nah Ibu cuma bilang, Tih, yang lain boleh turun, beasiswa nggak boleh turun. Apapun yang terjadi. Itu yang diinikan ke Ibu. Jadi kalau misalnya ada, itu pada saat COVID gitu ya, pada saat COVID. Tapi as a commissioners, sebagai businesswoman, mantau angka pada saat COVID itu daily and weekly. Apa yang bisa menyelamatkan? Karena pada saat itu kan pada saat COVID kita udah siap-siap untuk mantap sama makan tabungan maksudnya. Atau sama manset, makan aset, itu udah siap tuh, udah di list. Kalau kejadian gini apa? Itu udah.
alhamdulillah tidak ada yang mantap dan mindset itu. Alhamdulillah. Itu kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya dibilangin ibu memang positif, ibu care, ibu sangat memanusiakan manusia. Tapi ketika meeting sama ibu, waktu ibu lagi masih aktif sebagai CEO gitu ya. Oh, detail, megangin angka, tahu kondisi, itu ibu. Berarti she's hands on ya di semua kotaknya beliau, Masya Allah. Kali tepuk tangan buat Ibu Nur ya, Masya Allah. Dan semoga beliau diberikan kesehatan. Mbak Gina sendiri ketemu sama Bu Nur? Ketemu. Did you have a personal conversation sama beliau? Lalu mau nanya, karena siapapun ya saya yakin di dalam ruangan ini nih, kalau sudah bertemu dengan Ibu Nur pasti ada motivasi-motivasi atau kata-kata bijak yang beliau kasih, terus yang dek ini keren banget sih, ya dapat poinnya. Kalau dari Mbak Gina sendiri apa? Yang paling menarik ketika ketemu sama Bu Nur adalah soal regulasi emosi. Jadi ada banyak sekali titik-titik pilihan-pilihan di masa krisis yang kalau anak ini tidak tumbuh dengan nilai-nilai tawakal, nilai-nilai sabar, nilai-nilai bahwa kita itu tuh hidup bukan untuk hari ini tapi untuk akhirat, itu tuh bisa putus asa atau bisa ke titik ekstrem yang lainnya. Nah, yang paling saya suka dari proses penulisan ini dan saya berefleksi dari sini bagaimana meregulasi emosi kita untuk agar tetap bisa berpikir jernih. Beliau bisa membangun bisnis seperti ini karena memilih titik-titik dengan kejernihan dan kesabarannya ditaruh di support system yang tepat. Nah itu sih yang akhirnya kayak oke ini perlu deh dikasih tahu ke banyak orang gitu. Ya bagaimana kita tetap bahwa percaya ketika ada kesulitan selalu bersama kemudahan. Nah ketenangan itu yang harus kita terus jaga gitu. Oke, boleh tepuk tangan dong. Reva mau nanya, kalau kamu bisa memberikan pesan-pesan untuk wanita Indonesia yang masih muda-muda, yang lagi sedang berjuang based on this film dan juga pengalaman kamu memerankan karakter Bu Nur, bisa kasih nasihat apa mungkin? Kalau dari aku akan bilang kepada teman-teman yang memang lagi berjuang dan mungkin memang fase hidupnya ada naik turun pasti ya Kak. Aku akan bilang ya jadi diri kita sendiri aja. Ya pastilah ya kita kalau ngelihat tetangga pasti lebih hijau gitu ya. Cuman apa yang dikasih ke kita sampai saat ini itu pasti yang terbaik gitu dari Allah. Jadi menurut aku ya jadi diri sendiri dan selalu siap menghadapi tantangan. Itu yang susah dan kita nggak tahu belajarnya gimana. Tapi ya itulah hidup. Hidup itu pilihan ya Kak. Jadi tinggal dipilih aja kita mau yang menempuh jalan yang mana nih gitu. Jalan yang memang sesuai ajaran Allah atau emang jalan suka-suka hati. Sesuai hati karena hati itu bisa menipu ya. Iya, hati bergejolak. Nah, banyak nafsunya. Boleh tepuk tangan untuk Revalina, Masya Allah. Nah, Ibu saya pengen nanya, for me this is 3 key questions yang aku pengen tanya. Secara nasihat dari mertua ke menantu, saya pengen tanya nasihat terbaik dari segi spiritual yang Ibu kasih ke Ibu Ratih. Jadi mungkin gak spesial ke saya karena Ibu selalu ngomong kan kalau itu bersama-sama. Positive thinking itu bukan hanya Ibu menekan positif, Ibu tuh positive thinking sama Allah. Gitu. Yes. Jadi kan kadang yang susahnya kalau kita positif, kalau kita tuh positive thinkingnya tuh sama Allah gitu. Itu yang susah. Setiap keadaan gitu ya. Itu menurut saya sih yang luar biasa sih. Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, nasihat apa yang Ibu berikan kepada Ibu Ratih dari segi istri? Kalau dari segi istri gitu ya, Ibu tuh lucu, malah Ibu yang suka inin saya gitu. Sabar-sabar ya, gitu. Sabar-sabar ya sama Harman ya, gitu. Itu dari pertama tuh, gitu. Ibu sangat menghormati, jadi ibu itu sangat menghormati rumah masing-masing. Ibu tuh nggak pernah tuh tiba-tiba datang yang muncul gitu di meja di ruang tamu tiba-tiba ibu ada, itu nggak pernah. Ibu tuh sangat menghormati, jadi saya tuh ngerasa ibu nggak pernah cawe-cawe. Kalau saya sebagai istri sih selalu diingetinnya untuk
sabar gitu. Itu sih yang sering ibu sampaikan. Masya Allah, Masya Allah. Lalu yang terakhir, nasihat especially for you, khusus dari ibu untuk apapun yang terjadi sekarang dan ke depan, ada gak sih satu, I will never forget this nasihat karena ini yang terbaik dari ibu. Tapi ibu itu dari apa yang ibu lakukan. Jadi ketika ibu, ini kan ibu, mudah-mudahan ibu selalu sehat ya, kan sedang sakit. Tapi ketika pertama kali ibu diketahui sakit itu, ibu itu langsung bilang ke saya, Tih, aulanya tolong segera direnovasi ya. Saya udah tahu arahnya gitu. Tapi tujuannya bukan untuk ibu, untuk tamu-tamu nanti yang datang biar lebih nyaman. Gitu. Selalu untuk persepsinya selalu untuk orang gitu. Bagaimana untuk orang itu jadi ini. Iya Bu, gitu. Tapi bagi saya adalah enteng ya. Hidup itu enteng jadinya gitu. Hidup itu tuh benar-benar di tangan. Jadi udah cukup gitu, kayak gimana ya, kayak ngomongnya itu nyantai gitu. Kita yang dengerinnya nyes gitu ya. Tapi ibu tuh kayak nyantai. Itu menurut saya itu nasihat terbaik tanpa disampaikan dengan lisan. Masya Allah. Itu sih menurut saya nasihat terbaik. Masya Allah. Jazakumullah khair Bu Rati. Mbak Gina, one last question. Kenapa kita harus nonton film ini? Kenapa harus nonton? Mungkin setelah menonton ini kita bisa berefleksi terhadap titik-titik krisis apa yang pernah kita hadapi dalam diri kita. Dan kemudian kita berefleksi apakah kita sudah tepat ketika memilih solusi dalam krisis tersebut. Dari situ kalau misalnya kita adalah seorang ibu, seorang tante, seorang kakak, kita bisa mengecek juga apa yang kita pilih pada saat itu sudah bisa menjadi value baik yang akan diturunkan ke orang-orang yang lebih muda atau sekitar kita enggak. Dan kita juga jadi bisa menghargai dan lebih nyaman sama diri kita sendiri justru untuk lebih berani memilih hal-hal yang kadang-kadang tuh rasanya jauh sekali dari kita, padahal kalau diusahakan jangan-jangan bisa. Gitu. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Mbak Gina. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber saya pada Heart to Heart kali ini yang kayaknya dalam banget. Yang pasti ini adalah sebuah film yang kita akan nanti-nantikan untuk semuanya yang sayang dan juga ingin belajar dari sosok Ibu Nur Hayati. I think this is a very important movie, especially for women yang ingin terinspirasi, ingin merasakan empowerment, ngerti bahwa sebuah kesuksesan itu pasti ada perjuangannya. Lalu bagaimana yang disampaikan, I think nasihat itu ya tidak boleh suuzon sama Allah. Allah itu yang maha memberikan, Allah juga maha mengambil, tapi Allah maha tahu siapa yang pantas, tidak pantas, siapa yang kuat untuk menjalankan sebuah ujian dunia, yang toh ujian dunia ini juga suatu saat kelak akan berakhir. Tapi bukan berarti kita putus harapan dan kita harus terus melangkah. Sehingga kita semua punya tekad, punya keinginan untuk terus menangkan. We have to be winners. Kita tetap harus menangkan langkah kebaikan. Oleh karena itu, this is the heart to heart session untuk waktu ini, dan insya Allah kita akan kembali lagi dengan Heart to Heart berikutnya bersama saya Dewi Sandra, dan kita akan tutup Heart to Heart session kali ini. Don't forget the movie is coming out very soon ya, insya Allah pas di Ramadan ya, insya Allah. Paragon. Halo Paragon, oke, lagi diedit dulu. Oke, baiklah, kita sabar menunggu. Tapi yang pasti kita mendoakan terbaik sekali lagi untuk ibu kesayangan kita, Ibu Nur Hayati Subakat. Oleh karena itu kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.